Hey friends, pernah nggak sih kamu ngerasa hidup tuh kayak dikendalikan orang yang nggak kelihatan? Kita kerja keras, nabung, harga naik. Kita beli saham, malah turun. Sementara ada yang duduk di New York sana, cuma pencet tombol, langsung uang miliaran dolar pindah tempat. Namanya BlackRock. Bukan batu hitam, tapi lembaga keuangan paling misterius di dunia. Katanya mereka bisa atur presiden, hancurkan ekonomi negara, bahkan kuasai dunia. Tapi bener nggak sih? Hari ini kita akan bongkar semuanya. Sejarah kelam BlackRock, cara mereka menguasai dunia, dan tips keuangan buat kita rakyat biasa supaya nggak jadi korban. Yang pasti versi santai, bahasa bayi ala Erwin Krisyuan. Apakah kamu siap? Pegang cemilanmu karena ini bakal jadi perjalanan yang bisa merubah cara kamu lihat uang selamanya. Gimana ceritanya? Yuk sini aku ceritain. Jadi gini ceritanya friends. Dulu ada satu cowok jenius namanya Larry Fink. Dia kerja di bank gede. Terus dia jago banget ngatur duit sampai suatu hari dia bikin keputusan yang salah. Satu klik doang dan bank rugi miliaran dolar. Larry malu banget. Karirnya kayak udah tamat. Tapi dia nggak nyerah, dia malah bangun perusahaan kecil bareng beberapa temennya. Namanya BlackRock. Bukan nama superhero, tapi bakal jadi salah satu nama paling ditakuti di dunia keuangan. Awalnya BlackRock cuma bantu orang-orang kaya ngatur duit. Tapi Larry punya senjata rahasia. Dia bikin sistem komputer namanya Aladdin. Bukan yang naik karpet terbang, tapi ini karpet yang bisa ngebaca risiko, peluang, dan pergerakan uang. Dan itu meledak. Investor datang, perusahaan besar datang, bahkan pemerintah mulai nitipin duitnya ke mereka. Dari kantor kecil, BlackRock tumbuh jadi raksasa. Bukan karena mereka punya uang sendiri, tapi karena semua orang percaya. Kalau duit gue diatur BlackRock, pasti aman. Itu awal dari semuanya. Awal dari kekuatan tersembunyi yang sekarang mungkin lebih besar dari negara. Sekarang bayangin ya, kamu punya remote, tapi bukan buat TV. Remote ini bisa klik dan langsung ngatur triliunan rupiah di seluruh dunia. Nah itulah BlackRock. BlackRock itu bukan bank biasa. Mereka nggak punya uangnya, tapi mereka ngatur uang orang. Uang pensiun, uang asuransi, dan uang tabungan dari jutaan orang di seluruh dunia. Dan itu jumlahnya bukan main. Lebih dari 10 triliun dolar AS. Itu kalau dirupiahin, kepala kamu bisa pusing hitung nolnya. Karena megang uang segitu, mereka bisa beli saham di mana-mana. Apple, Google, Tesla, Coca-Cola, semuanya ada nama BlackRock di daftar pemilik sahamnya. Jadi mereka tuh kayak pemegang remote perusahaan besar dunia. Mereka nggak nyuruh CEO langsung, tapi kalau mereka bilang, kita nggak suka arah perusahaan ini, CEO-nya bisa langsung ganti strategi. Dan hebatnya lagi, waktu negara-negara krisis, kayak Amerika waktu COVID, BlackRock yang disuruh bantu ngatur uang negara. Ya, negara superpower minta tolong ke mereka. Inilah kenapa banyak yang bilang, BlackRock bukan cuma perusahaan, tapi kekuatan yang bisa ngatur dunia dari balik layar. Karena kekuatannya gede banget, banyak orang mulai mikir, jangan-jangan BlackRock ini kayak Illuminati ya? Ada yang bilang mereka bisa ngatur presiden, bisa jatuhin negara, bahkan bisa ngendaliin media. Serem ya? Tapi tunggu dulu. Kita harus pisahin antara mitos dan fakta. Faktanya, iya, mereka pegang saham di banyak perusahaan besar. Mereka juga bantu negara kayak Amerika waktu krisis. Dan iya bener banget, mereka bisa ngasih pengaruh besar ke pasar. Tapi bukan berarti mereka dewa. Mitosnya, mereka punya semua itu. Padahal enggak. Uang yang mereka kelola itu milik investor. Milik dana pensiun, orang tua kita, atau bahkan uang asuransi. BlackRock cuma ngatur kayak manajer kos-kosan. Mereka punya kunci, tapi bukan pemiliknya.
Tapi karena ngatur uang sebanyak itu, mereka bisa punya suara besar dalam rapat pemegang saham. Dan kadang suara itu bisa ngubah arah perusahaan. Jadi mereka bukan iblis, tapi juga bukan malaikat. Mereka itu sistem. Sistem yang bisa bantu, tapi juga bisa bikin goyah kalau salah gerak. Dan tugas kita, jangan cuma percaya gosip, pahami cara mainnya. Sekarang tahun 2025 BlackRock makin gede. Mereka nggak cuma ngatur saham, tapi juga ngatur investasi ramah lingkungan, properti, bahkan teknologi. Mereka masuk kemana-mana dari Amerika, Eropa, sampai Asia, termasuk Indonesia. Tapi makin gede, makin banyak yang takut. Banyak orang bilang, BlackRock udah terlalu besar. Nanti dunia bisa dikontrol satu tangan. Beberapa negara mulai membatasi kekuatannya. Tapi anehnya, negara lain malah makin dekat. Contohnya nih, waktu krisis COVID kemarin, Amerika minta BlackRock membantu ngatur uang bailout. Ya, negara superpower minta tolong ke perusahaan swasta. Jadi BlackRock sekarang itu kayak dokter spesialis uang. Kalau ekonomi dunia sakit, mereka yang dipanggil. Tapi ingat ya, kalau dokternya salah diagnosa, semua pasien bisa ikut sekarat. Itulah BlackRock hari ini. Diam-diam jadi pemain paling penting dalam permainan keuangan dunia. Bayangin ya, satu perusahaan tapi dampaknya kayak gempa dunia. Kalau BlackRock salah ambil keputusan, efeknya bisa kemana-mana. Kenapa? Karena mereka pegang uang semua orang. Dari dana pensiun, asuransi, sampai tabungan negara. Kalau sistem BlackRock goyah, pasar bisa jatuh, harga-harga bisa naik, dan kita semua ikut goyang. Itu yang bikin banyak orang takut. Dunia terlalu tergantung sama satu pemain. Mereka kayak jantungnya sistem keuangan global. Dan kalau jantung ini kena serangan, dunia bisa lumpuh. Masalahnya, mereka tuh bukan negara. Nggak ada yang bisa benar-benar ngawasin sepenuhnya. Dan makin banyak yang sadar, kok kekuasaan segede ini cuma dipegang satu entitas ya? Inilah bahaya diam-diam di balik kekuatan mereka. Bukan karena mereka jahat, tapi karena mereka terlalu besar untuk gagal. Dan kalau mereka jatuh, banyak dari kita bisa ikut jatuh tanpa sempat siap. Dari kisah BlackRock ini, aku belajar satu hal penting banget. Yang ngerti cara uang bekerja, dia yang menang. BlackRock bukan penyihir. Mereka cuma ngerti sistem dan mereka gunain itu buat ngatur uang dunia. Kita harus mulai dari kecil, tapi bisa punya strategi sendiri. Ini versi Erwin Krisyuan, buat kamu yang mau mulai pahami. Yang pertama, jangan buta soal uang. Belajar dasar-dasarnya mulai dari budgeting, nabung, sampai investasi. Yang kedua, jangan percaya 100% sama siapapun untuk ngatur uangmu. Pahami dulu baru percaya. Yang ketiga, punya sistem pribadi. Mau kecil, yang penting kamu tahu alurnya. Yang keempat, jangan ikut-ikutan tren. Uang kamu tanggung jawab kamu. Yang kelima, fokus jangka panjang. Orang kaya mikirnya tuh puluhan tahun ke depan, bukan cuma bulan ini. Kita mungkin belum bisa ngatur triliunan kayak BlackRock. Tapi kita bisa ngatur diri kita sendiri. Dan itu udah langkah pertama menuju kekuatan finansial. Karena jadi orang bebas itu bukan soal punya banyak uang, tapi soal ngerti gimana uang bekerja dan nggak jadi budaknya. Jadi friends, sekarang kamu tahu kan siapa itu BlackRock? Bukan dewa, bukan iblis, tapi sistem yang diciptakan dan bisa dimengerti. Selama kita diam aja, kita akan terus dimainin. Tapi kalau kita mulai belajar, mulai ngerti permainan uang, kita bisa bangun kekuatan kita sendiri. Kita bisa bangun masa depan versi kita. Bukan buat nguasain dunia, tapi supaya kita nggak dikuasai siapapun. Aku Erwin Krisyuan, dan ini bukan akhir. Tapi awal perjalanan kamu jadi penguasa keuangan versi kamu sendiri. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.